Selamat pagi anak-anak, selamat jumpa lagi dalam proses pembelajaran agama hari ini. Tema pelajaran agama kita pada hari ini tentang alam sebagai bagian hidup manusia. Alam sebagai bagian hidup manusia. Mari sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkaulah Allah Sang Pencipta kehidupan. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah alam yang indah ini. Pada hari ini kami ingin memulai kegiatan belajar. Terangilah akal, budi, dan pikiran kami, agar kami mampu untuk mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mengetahui serta memahami kehendak-Mu melalui kegiatan belajar kami pada hari ini. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang terkasih, manusia atau kita itu membutuhkan alam. Dan alam juga membutuhkan manusia untuk pelestarian hidupnya. Seperti kita membutuhkan flora dan fauna untuk hidup. Bertonton makanan telah kita santap yang semuanya mengambil bahan pokok dari tumbuhan dan hewan. Bagi manusia, tumbuhan dan hewan dibutuhkan bukan hanya untuk bahan makanan saja, melainkan juga untuk hal-hal lainnya. Misalnya, tumbuhan membantu kita untuk bernafas, untuk membuat tempat tinggal, hasil karya seni, dan sebagainya. Bisa teman-teman menemukan. Yang kita pelihara dapat menjadi partner kerja. Untuk apa? Untuk mengolah tanah, bahkan dapat menjadi sumber protein hewan bagi kita. Perlakuan kita terhadap pelestarian lingkungan menentukan kesejahteraan hidup kita juga. Nah, sekarang teman-teman, silakan teman-teman mengamati gambar ini. Silakan diamati dulu gambarnya. Lalu setelah teman-teman mengamati, apa komentar teman-teman terhadap kedua gambar ini? Apa komentar teman-teman terhadap kedua gambar ini? Silakan diamati, lalu apa komentar kalian terhadap kedua gambar ini? Komentarnya nanti silakan teman-teman dijawab di Google Classroom aja ya. Dijawab di Google Classroom aja. Nah, setelah kalian menjawab atau memberi komentar terhadap kedua gambar ini, nah apa makna alam bagi hidup manusia? Terus mengapa alam kita itu menjadi rusak? Perilaku apa saja yang dapat merusak alam? Kemudian yang terakhir, akibat apa saja yang dapat dialami jika alam kita ini rusak? Apa sih akibatnya? Nanti dijawab di Google Classroom ya, atau di Edo. Nah teman-teman, alam merupakan bagian dari hidup manusia, dari hidup kita ini. Oleh karena itu, kita tidak dapat dipisahkan dengan alam. Kita manusia ini tidak bisa dipisahkan dengan alam. Kita sadari bersama bahwa Tuhan itu menciptakan bumi dan isinya. Alam ini dari hari pertama sampai hari kelima, yang pada akhirnya diperuntukkan bagi kehidupan kita, bagi kehidupan manusia. Karena keegoisan dan keserakaan manusia, maka
manusia itu berperilaku yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan alam dan bahkan kehancuran alam lingkungan. Nah, berbagai contoh tindakan manusia yang dapat merusak keutuhan alam ciptaan atau lingkungan hidup kita. Yang pertama, membuang sampah sembarangan, lalu mencari ikan dengan racun, penebangan hutan secara liar, dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh-contoh yang dibuat oleh manusia yang dapat merusak lingkungan atau merusak alam. Nah, alam yang rusak itu dapat menyebabkan terjadinya berbagai macam. Pertama, banjir di bumi seperti banjir tanah, longsor, kekeringan, dan sebagainya. Jadi alam yang rusak itu dapat menyebabkan terjadinya berbagai bencana di bumi. Seperti apa? Seperti banjir, apalagi tanah longsor, apalagi kekeringan, dan sebagainya. Lalu juga kalau sampah itu dibuang sembarangan, maka terjadilah apa? Terjadilah bau yang busuk. Bau yang busuk menyebabkan tidak nyaman untuk lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, sekarang silakan teman-teman nanti kalian membaca dari kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 25 dan Kejadian bab 3 ayat 17 sampai 19 dibaca. Lalu teman-teman menjawab keempat pertanyaan ini. Dijawab keempat pertanyaan ini di Google Classroom ya. Yang pertama, bagaimana kasih Tuhan kepada manusia ditampilkan dalam kitab Kejadian tersebut? Lalu yang kedua, bagaimana pandangan kitab suci tentang makna alam bagi hidup manusia? Yang ketiga, apa saja akibat yang ditimbulkan dari dosa Adam dan Hawa? Adam dan Hawa ini adalah dosa manusia yang pertama, dosa yang dibuat oleh manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Nah, pelajaran penting apa yang diperoleh bacaan kitab suci di atas? Jadi yang terakhir, pelajaran penting apa yang diperoleh atau yang didapatkan oleh teman-teman dari bacaan kitab suci di atas? Nah, kasih Tuhan itu teman-teman begitu luar biasa kepada kita, kepada manusia. Kasih itu tampak dalam kisah penciptaan, di mana sebelum manusia diciptakan, Allah telah menciptakan manusia. Allah telah menciptakan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan dapat melihat bahwa begitu bergunanya alam ciptaan Tuhan bagi manusia, bagi kita. Semua yang telah diciptakan oleh Tuhan itu diperuntukkan bagi kelangsungan hidup semua makhluk, termasuk kita ini manusia. Maka manusia menjadi bagian dari alam dan alam juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Nah, sekarang mari kita lihat sejak Adam dan Hawa. Sejak Adam dan Hawa, manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa. Dan Taman Firdaus, lingkungan alam di sana menjadi rusak dan hubungan Adam dan Hawa dengan Taman Firdaus juga menjadi putus. Sejak meninggalkan Taman Firdaus dengan segala kebutuhannya hidupnya yang serba ada dan dalam jumlah serba banyak untuk menjamin hidupnya, manusia pertama Adam dan Hawa itu terpaksa harus bekerja keras. Harus bekerja keras untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka harus bekerja keras dengan menguasai alam semesta beserta segala isinya. Dari apa yang terungkap dalam kitab suci, kita di sini dapat menarik makna sebenarnya tentang pentingnya alam lingkungan bagi kelangsungan hidup kita, bagi kelangsungan hidup manusia. Sehingga kita perlu menjaga dan melestarikan keutuhannya. Kita perlu menjaga dan melestarikan keutuhan
alam. Nah, dengan cara apa kita perlu menjaga dan melestarikan alam itu? Pertama, teman-teman, bisa kita membuang sampah pada tempatnya. Lalu apa lagi yang bisa kita buat? Kita bisa menanam pohon. Kita bisa menggunakan apa? Menggunakan tas ketika kita pergi belanja ke toko, kita membawa tas supaya kita tidak menggunakan plastik. Lalu menggunakan botol minum sendiri kalau kita kemana-mana. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di proses pembelajaran agama berikutnya.